Oke, Pak. Jadi ini adalah aplikasinya. Kita bisa login seperti biasa ya, aplikasi pada umumnya. Nah, kemudian kita punya menu produk, kemudian di sini daftar produk. Ini yang singkat-singkatnya aja ya. Nah, kemudian di sini ada grupnya. Ada grupnya. Biasanya kalau saya biasanya bikinnya seperti ini. Yang ini saya bikin grup 1, kemudian yang ini jadi grup 2, kemudian yang ini jadi grup 3. Kalau di toko bangunan atau di yang bergerak di bidang bangunan biasanya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan. Nah, misalnya seperti ini. Lain-lain aja deh. Nah, misal gitu. Karena saya nggak tahu ya grupnya berdasarkan apa gitu. Tapi kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada anggota grupnya. Ini nanti yang akan jadi produk-produknya, Pak. Misal di sini saya isikan kode ini bisa sebagai barcode ya. Kalau Bapak nanti mau pakai yang ada barcode-nya. Ah, misalnya seperti ini, cat merek A. Misalnya, biasanya ada ukurannya. Jadi di sini saya isiin aja seperti ya, saya isiin aja seperti ini. Besar. Kemudian ininya satuannya pitches. Nah, di sini ada harga modal. Saya kira-kira aja Pak ya. Kemudian ada harga jual. Nah, seperti ini. Ini di harga jualnya saya ubah jadi seperti ini saja, kurang lebih seperti ini. Nanti kemudian tinggal simpan. Ya, nanti kalau mau nambah lagi tinggal klik baru. Kemudian di sini sama kode barcode. Misal seperti ini. Kemudian saya bikin cat merek B yang besar juga sama, misalnya seperti itu. Kurang lebih seperti ini nih, saya kasih gambaran kasarnya ya Pak ya, kurang lebih gini. Sama harga jualnya misal saya samain lebih 10.000 juga deh misal. Nah, kemudian tinggal kita simpan. Nah, ini adalah daftar produk. Begitu, ini adalah daftar produk. Untuk masukin stoknya, kita di pembelian, kemudian di pembelian. Jadi produk tadi belum masuk stoknya. Nah, ini adalah tampilan pembeliannya. Kemudian kita klik baru. Nah, di sini ada pemasok, Pak. Nah, di sini ada pemasok. Kalau mau nambah, nah ada di sini. Nah, ini sama dengan daftar produk tadi. Di sini adalah grupnya. Misalnya grup pemasok 1. Kalau di tempat saya biasanya berdasarkan wilayah gitu grup-grupnya. Kalau Bapak mungkin beda lagi. Nah, ini saya simulasiin. Ini adalah salah satu pemasoknya. Apa ya? Ini aja deh. Nah, misal alamatnya, kemudian saya perlu isi di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita sudah menambahkan satu pemasok. Kita tinggal balik lagi ke si pembelian tadi. Nah, dimasukin ini kita klik titik tiganya, kemudian kita ketikin di sini. Kita kan mau cari si Avian tadi yang barusan dimasukin. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada pemasoknya. Tinggal masukin produknya di bawah sini. Misalnya seperti ini. Saya mau masukin, oh iya cuma 2 produknya ya. Misalnya jumlahnya segini. Misal ada potongan diskon pakai persen. Nah, kita tinggal ubah di sini 0,6 misalnya seperti itu. Sama ini saya juga masukin di sini yang produk satunya lagi tadi. Nah, ini saya kasih juga diskon di sini. Begitu, Pak. Nah, setelah masukin kita harus membayar. Nah, di sini kita bisa isikan yang di sini ke sini. Begitu. Yang di sini nih kita bisa isikan ke sini. Begitu, Pak. Ini kalau dibayar cash ya, artinya barang datang langsung dibayar. Barang datang langsung dibayar. Artinya kita nggak punya hutang ke pemasok atau ke supplier. Begitu. Kalau mau ada temponya, tinggal kita klik jangka, kita klik di sininya pilih kredit, kemudian kita pilih jatuh temponya berapa hari, misalnya seperti ini. Kemudian langsung kita simpan saja. Oke, nah kalau muncul seperti ini,
Berarti untuk pemasok ini belum disetting limit kreditnya. Limit kredit itu plafonnya, Pak. Plafon kreditnya. Gitu. Jadi kita bisa ngutang ke sini berapa banyak. Kita kembali lagi ke daftar pemasok, kemudian di yang bagian pemasok Avian tadi kita geser ke sebelah kanan, nanti ada limit kredit. Ini saya isikan di sini misal seperti ini. Kemudian simpan, pilih iya. Kemudian di pembelian tadi kita pilih ulang si Aviannya, sama jangkanya tadi ya 30 misalnya seperti ini. Kemudian kita simpan ya. Nah, ini pembeliannya sudah masuk, stoknya sudah masuk, tapi hutang. Produk, laporan persediaan produk adalah cara untuk ngecek stoknya, sisa stoknya. Ini karena baru masuk tadi ya segini, jadi masih fresh semua stoknya ini, 50 seperti itu. Nah, kemudian di pembelian laporan-laporan ada hutang dagang. Nah, di sini kita bisa lihat hutang kita kemana aja. Nah, ini dari si Avian, fakturnya sekian, tanggal sekian, jatuh tempo sekian, kemudian pembeliannya segini, saldonya masih segini. Berarti kita masih punya hutang ke dia sebanyak itu, sebanyak saldo ya. Gitu. Kemudian di pembelian ada pembayaran hutang. Ini jika kita mau membayar hutang kita, misal ke Avian. Ini saya pilih di sini kita mau bayar ke pemasoknya Avian. Kemudian di sini ada saldonya segini. Nah, kita bisa masukin di sini untuk kalau misalnya mau bayar semua sekaligus misal. Gitu. Kita bisa masukin di sini. Seperti ini. Atau jika ada beberapa faktur, kita bisa pilihnya di sini. Nah, ini saya pilih salah satu faktur ya, karena cuma ada satu contohnya, Pak. Nah, pembayarannya di sini sama kita isiin. Bedanya adalah kalau yang di atas tadi itu semua program akan nyari sesuai dengan fakturnya. Kalau yang di sini kita pilih per fakturnya manual satu-satu. Nah, kemudian simpan. Gitu. Di laporan hutang dagang kalau kita jalankan, nah di sininya seperti ini. Ini kita bayarnya belum lunas ya Pak ya, jadi masih ada sisanya seperti itu. Saya simulasiin masih ada sisanya deh gitu. Misalnya kita bayarnya juga nyicil misalnya seperti itu. Kalau lunas ya otomatis saldonya akan nol. Nah, kemudian setelah stoknya masuk, kita bisa melakukan penjualan. Penjualan itu di sini sama baru. Nah, di sini ada pelanggan. Nambahinnya sama di daftar pelanggan. Kalau tadi daftar pemasok, sekarang daftar pelanggan. Seperti ini. Kita tambahin deh satu, misalnya daftar pelanggannya di sini saya bikin misalnya ini aja deh. Alamatnya Bandung kali ya. Oke, atau di sininya saya ubah deh. Misalnya seperti ini. Nah, supaya nggak balik-balik, kita isi juga di sini limit kreditnya. Tadi yang di daftar pemasoknya saya lupa masuknya. Nah, gitu. Tinggal klik simpan. Nah, limit kredit ini berfungsi sebagai plafon maksimal si pelanggan ini bisa ngutang ke kita. Gitu. Nah, karena kita masukin di sini toko Maman misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita masukin si chatnya. Misalnya jumlahnya kebanyakan, ini saya simulasiin segini. Nah, dia nggak akan mau karena stoknya kan tadi cuma 50 ya Pak. Gitu, di laporan stoknya tadi cuma 50. Dia nggak bisa jual lebih dari 50. Kalaupun mau jual paling 50. Seperti itu. Sama dengan harganya. Kalau misalnya ngasih diskonnya ternyata terlalu tinggi, misalnya ngasih diskon 50% deh. Nah, dia nggak akan mau juga jualan karena rugi. Jadi saya pilih lagi di sini, saya ulangin lagi. Nah, di sini jumlahnya saya bikin seperti ini saja. Kemudian karena
Nah, boleh deh kalau misalnya pembayarannya lunas ya, bisa langsung diisi di sini. Gitu. Gitu, Pak. Nah, ini yang kolom yang di sini, ini bisa diisikan di kolom jumlah tadi. Kalau mau kredit ya tinggal jangka pembayaran sama seperti ini. Kasih tempo 15 hari misal, kemudian klik simpan. Begitu. Ini barangnya sudah keluar. Kalau kita cek di laporan persediaan ini masih 50-50, kemudian klik jalankan. Oke, nah dia akan nge-refresh datanya jadi 40, berkurang 10. Seperti itu, Pak. Terus di sini ada, Nah, di penjualan ini kan ini masih hutang nih. Si toko mama ini masih piutang lah, masih piutang. Kita ngeceknya di sini. Piutang dagang. Jalankan. Nah, ini kosong. Oh, ini kayaknya tadi yang mamannya ini apa namanya? Sebentar, saya cek dulu. Sebetulnya tadi yang mamannya pembayarannya diisi. Jadi dia terhitungnya terbayar. Sebentar, kita cek dulu. Ya, saya ada salah masukin nominal tadi. Oh iya, nah di sininya masih 600. Harusnya ini kosong ya. Kalau memilih limit kredit, memilih kredit, di sininya kredit, harusnya tadi itu dikosongin. Nah, seperti ini. Klik simpan. Nah, nanti kita punya data tentang berapa banyak sih konsumen yang masih punya piutang gitu. Masih punya hutang ke kita. Nah, kita ada datanya di sini. Seperti itu, Pak. Tampilannya mirip dengan laporan hutang dagang, cuma yang satunya hutang, yang satunya piutang seperti ini. Ini saya jajar-jajar ini. Nah, ini yang piutang, ini yang hutang. Gitu. Tampilannya mirip, yang satunya ke supplier, yang satunya kita ke pelanggan. Kemudian ini ada penerimaan piutang dikala kita mau menerima pembayaran dari pelanggan. Misalnya seperti ini, kita mau toko Maman mau bayar, misalnya toko Maman mau bayar lunas. Misal segini. Nah, klik alokasi otomatis. Kemudian tinggal kita simpan. Nah, nanti ketika kita jalankan ulang, maka laporan piutangnya kosong. Seperti itu, Pak, karena ya udah lunas ya si Mamannya tadi. Begitu. Jadi ini adalah daftar produknya, ini adalah pembelian, masukin barang, kemudian ini adalah penjualan yang otomatis akan memotong stok dan akan mengupdate piutang-piutangnya kalau memang ada piutang.